Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. 5 hari kemudian, 3 pilar cahaya muncul di Gunung Sanca, menembus awan menuju langit. Pilar lampu merah menyala seperti api, itu adalah warisan Raja Bao. Pilar cahaya kuning cerah dan menyilaukan, itu adalah warisan Raja Kuan. Pilar cahaya biru memiliki pesona iblis, itu adalah warisan Raja Xin. Setelah jeda beberapa bulan, warisan 3 raja dibuka lagi. Yi Huo menatap 3 pilar cahaya di puncak ini, matanya yang tajam di bawah alisnya yang gagah berkedip dengan cahaya samar. Apakah ini warisan 3 raja? Benar saja, itu memberikan perasaan yang luar biasa. Selama saya mencapai prestasi besar di sini, saya benar-benar dapat bergabung dengan klan Sang dan mengubah nama keluarga saya menjadi Sang, menjadi anggota klan Sang. Saat ini, kegembiraan melonjak seperti gelombang di hatinya. Raja binatang kecil tidak tahu apa yang baik untuknya, sebenarnya menolakku lagi dan lagi. Tapi, dia tampaknya tahu beberapa rahasia yang terkait dengan warisan 3 raja. Jika saya bisa mengambilnya sebagai bawahan saya, itu akan sangat membantu saya dalam mengendalikan Gunung Sanca. Yi Huo tidak bisa tidak memikirkan Fang Yuan. Yi Huo adalah salah satu dari 5 tetua besar klan Sang dan memiliki saluran informasinya sendiri. Dia sudah tahu Fang Yuan telah menghasilkan banyak uang di kota klan Sang dengan mengandalkan pengetahuannya tentang beberapa rahasia warisan 3 raja. Selain itu, Fang Yuan sendiri memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa, memiliki kekuatan bertarung tahap menengah peringkat 4. Selain itu, Bai Ningbing tidak pernah meninggalkan sisi raja binatang kecil itu. Merekrut yang satu secara alami berarti mendapatkan yang lain. Dengan demikian, Yi Huo telah mengakomodasi Fang Yuan dan menunjukkan ketulusan penuh untuk menggerakkannya. Tapi Fang Yuan tidak tahu apa yang baik untuknya dan menolaknya berkali-kali. Yi Huo tidak bisa menahan perasaan marah, ketika saya keluar dari warisan 3 raja, saya akan memberi pelajaran kepada raja binatang kecil ini dan memberitahu dia bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan harga yang bagus. Tapi, untuk saat ini, saya perlu menekan beberapa rintangan. Yi Huo mengumpulkan pikirannya yang tidak teratur dan melihat ke arah beberapa sosok di kejauhan. Pria kupu-kupu merah muda, Kong Ritian. Dia yang pernah mewarnai langit biru, Long Qingtian. Tetua klan Wu Sentong. Tetua klan Yi Yichong. Keempatnya semuanya adalah ahli tahap puncak peringkat 4. Setiap kali warisan dibuka, mereka akan menjadi yang pertama bergerak menuju pintu masuk. Kali ini tidak terkecuali. Hahaha, saya telah memesan warisan Raja Bao. Siapa yang berani bersaing denganku? Yi Huo melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras, tawanya liar dan tak terkendali. Dia menyilangkan tangannya dan menatap keempatnya dengan tatapan tajam. Dia adalah Gu Master Jalur Api, Raja Bao juga berada di jalur yang sama. Warisan Raja Bao secara alami merupakan pilihan terbaik baginya. Neraka yang berkobar. Wu Sentong menyipitkan matanya dan bergumam dengan sedikit ketakutan terhadap reputasi Yi Huo. Yi Huo adalah salah satu dari 5 jenderal besar klan Sang dengan julukan Blazing Inferno, dia berada di puncak kekuasaan. Bahkan Wu Sentong tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Yi Huo berada satu tingkat di atasnya. Aku akan berurusan denganmu. Kong Ritian mendengus, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kupu-kupu emas bersayap Phoenix. Ratusan dan ribuan kupu-kupu emas, dengan sayap setajam pisau, menyelimuti Yi Huo. Neraka yang menyala-nyala, kamu telah menjadi pusat perhatian beberapa tahun terakhir. Long Qingtian juga tertawa muram dan mendorong telapak tangannya. Telapak cahaya biru kehijauan, dengan gas beracun melengkung di sekelilingnya, memecah kekosongan dan langsung menghantam wajah Yi Huo. Biarkan aku bertanding juga. Yi Chong mencibir dan tiba-tiba bergerak. Swiss. Gelombang air biru melonjak entah dari mana, menelan Yi Huo di dalam. Tiba-tiba, 3 Master Gu tahap puncak peringkat 4 menyerang Yi Huo pada saat yang bersamaan. Bagus. Bibir Yi Huo melengkung menjadi senyum arogan, dia meregangkan tangannya lalu memukul dadanya dengan telapak tangannya. Bam! Api agung tiba-tiba meledak. Dalam sekejap,
warna berapi-api membanjiri pilar cahaya warisan tiga raja dan menerangi Gunung Sanca. Api melonjak dengan panas dan keganasan yang tak tertandingi. Api dengan mudah menutupi gelombang air, membakar telapak tangan beracun dan mengirim kupu-kupu emas bersayap Phoenix mundur dalam sosok yang menyedihkan. Kupu-kupu emas terbang jauh dan berkumpul, berubah kembali menjadi Kong Ritian. Ini adalah api padang rumput Gu peringkat 5-nya. Melihat api sebesar itu, ekspresi Yi Chong dan Long Qingtian berubah. Kong Ritian tidak mengucapkan sepatah kata pun, sementara mata Wu Sentong berkilat. Ini adalah kekuatan penatua Yi Huo. Gu Masters Klan Sang berteriak keras kegirangan. Yi Huo berdiri dengan bangga di dalam api, memberikan perasaan dewa. Rambut merahnya yang menyala sepertinya menyatu dengan api, mengeluarkan bantalan liar dan intens. Api dengan cepat menyebar dan dia berjalan menuju pilar lampu merah, warisan Raja Bao. Keempat Master Gu melihatnya bergerak menuju pilar cahaya, semua ekspresi mereka kurang lebih kaku dan tidak sedap dipandang, tetapi mereka tidak menghalanginya. Ini adalah mereka yang mengakui kekuatan Yi Huo. Setelah Yi Huo memasuki warisan Raja Bao, Kong Ritian dan tiga lainnya saling melirik, tetapi mereka tidak tertarik lagi untuk bertarung. Di antara mereka, Kong Ritian dan Long Qingtian memasuki warisan Raja Xin, Wu Sentong dan Yi Chong memasuki warisan Raja Kuan. Yi Huo layak menjadi salah satu dari 5 ahli hebat klan Sang, dia memiliki api padang rumput Gu peringkat 5, memang tangguh. Hari-hari ini, Yi Huo telah berulang kali pergi ke tempat Raja Binatang Kecil, hubungan mereka tidak dangkal. Setan kembar hitam dan putih dikenal sebagai Gu Master Jalan Iblis, tetapi mereka sebenarnya adalah antek jalan yang benar. Mereka menghabiskan beberapa waktu di klan Sang dan semua orang tahu bahwa mereka memiliki hubungan yang mendalam dengan tuan muda klan Sang Xinchi. Sekelompok Gu Masters tahap atas peringkat 4 mulai berdiskusi setelah mereka melihat Yi Huo menekan 4 Master Gu lainnya dan memasuki pilar cahaya dengan kepala tinggi. Burung berbulu berkumpul bersama. Ahli tahap puncak peringkat 4 semuanya telah memasuki warisan, sekarang giliran orang-orang ini. Century Boy, putri baptismu Sue Sansi dibunuh oleh Raja Binatang Kecil. Kapan kamu akan membalas dendam? Seorang Gu Master yang saleh di antara kelompok itu tiba-tiba bertanya sambil sombong atas kemalangannya. Century Boy dengan dingin mendengus, meskipun Yi Huo memiliki peringkat 5 Gu, pertempuran sebelumnya hanyalah penyelidikan, tidak ada yang menggunakan metode mereka yang sebenarnya. Jika mereka benar-benar berjuang, siapa yang hidup dan siapa yang mati masih belum pasti. Meskipun dia berkata begitu, dia sebenarnya sangat takut. Dia berpikir untuk mengambil kesempatan bahwa Bai Ningbing di penjara, untuk mencari masalah bagi Fang Yuan. Tapi Yi Huo berulang kali mengunjungi kediaman Fang Yuan, jadi dia hanya bisa menahan dorongan hatinya dan diam-diam mengamati. Sekarang, ketika dia melihat Yi Huo dengan mudah menekan 4 lainnya, hati Century Boy menjadi jauh lebih berat. Kesempatan besar seperti warisan 3 raja ada di depan kita, siapa yang akan bertarung satu sama lain sampai mati? Ayo pergi, kita harus masuk juga. Segera, kelompok Gu Master tingkat atas peringkat 4 ini juga memasuki warisan. Fang Yuan naik ke puncak dan segera dikenali. Raja Binatang Kecil, ini Fang Zheng, dia memasuki warisan Raja Xin. Dari puncak ke tengah gunung, Banik Master Gu menatap saat mereka melihat Fang Yuan masuk ke pilar cahaya. Dia benar-benar melupakan pasangannya. Ben masih terjebak oleh 4 orang tua dari klan Tai. Fang Zheng ini sebenarnya tidak mengindahkannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seperti dia belum pernah mendengarnya. Bahkan Gu Master Iblis merasakan hawa dingin di hati mereka. Lihat, ini adalah ketidakpedulian dari jalan Iblis Gu Masters. Beberapa jalan lurus Gu Masters berkomentar dengan jijik. Fang Yuan, kamu. Bai Ningbing juga menyaksikan adegan ini dari dalam penghalang ki. Wajahnya menjadi pucat karena marah, dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengertakkan gigi dengan keras. Keempat orang tua dari klan Tai saling memandang. Mereka berada dalam situasi yang memalukan sekarang. Meskipun mereka berhasil menjebak Bai Ningbing, Fang Yuan tidak datang untuk menyelamatkannya. Ini membuat taktik pertahanan mereka menjadi ironi dingin. Brengsek, kita tidak bisa menangani begitu banyak hal, kali ini, tidak akan ada bagian bagi kita di warisan 3 raja. Bagaimana kalau kita mundur? Tidak mungkin. Kami berempat bergerak bersama, jika kami mundur tanpa mendapatkan apa-apa,
ini akan menjadi penghinaan bagi klan Tai kami dan saya khawatir kami tidak akan bisa mengangkat kepala di depan orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? 3 pasang mata menatap lelaki tua keempat, pemimpin mereka. Orang tua itu merenung sejenak dan membuat keputusan. Dia berbicara dengan suara berat, minta bala bantuan. Klan Sang telah mengirim bala bantuan, tentu saja akan ada dukungan dari klan Tai kami juga. Dalam situasi saat ini, persaingan telah berubah menjadi lebih ketat. Hanya kekuatan tahap puncak peringkat 4 yang dapat bertarung untuk mendapatkan kursi. Selama klan mengirimkan penguatan tahap puncak peringkat 4, maka dengan kekuatan tahap tengah peringkat 4 kami. Kakak laki-laki benar, klan Sang telah mengirim Yi Huo, jika kita meminta bala bantuan sekarang, kita tidak akan kehilangan muka. Benar, kita perlu meminta dukungan dari klan. Ada kabut abu-abu tak berujung yang benar-benar memenuhi penglihatan Fang Yuan dan mengingatkannya bahwa dia telah memasuki warisan Raja Xin. Fang Yuan mengamati sekelilingnya, dia tidak bisa membedakan timur dari barat. Namun, dalam bukaannya, Spring Autumn Cicada menggoyangkan sayapnya sedikit. Aliran waktu di sini masih 3 kali lebih cepat daripada dunia luar. Aku harus cepat. Fang Yuan merasakan urgensi. Jangkrik musim semi musim gugur yang terus pulih menjadi semakin seperti bom waktu yang berdetak. Dia meraih bangau kertas Gu dan mengaktifkannya. Sebuah kunci diperlukan untuk memasuki warisan Raja Xin dan itu adalah bangau kertas Gu. Pada saat ini, Fang Yuan hanya bisa menggunakan bangau kertas Gu lainnya selain jangkrik musim semi musim gugur, semuanya ditekan oleh kekuatan surgawi. Derek kertas Gu melayang di udara di depannya, ia mengepakkan sayapnya dan memimpin jalan ke depan. Fang Yuan mengikuti derek kertas dan perlahan bergerak maju. Dia mencapai bukit dan bisa melihat sosok manusia kabur di kabut. Manusia, keluar, bersaing, mari kita bersaing. Sosok manusia membuka mulutnya, suaranya kasar dan sporadis. Ketika Fang Yuan berjalan lebih dekat, sosok manusia berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Sosoknya mirip dengan manusia biasa, 2 tangan dan 2 kaki. Hanya saja dia sangat buff, dan rambut coklat kemerahan tumbuh dari sekujur tubuhnya, dada, anggota badan, bahkan di wajah dan bokongnya. Dia menatap Fang Yuan dengan mata besarnya yang seperti lonceng perunggu. Bersaing, mari kita bersaing. Kalah, mati. Dia meraung, matanya dipenuhi dengan pembuluh darah dan terlihat sangat jahat. Fang Yuan sudah mengharapkan ini dan tidak terkejut, ekspresinya tenang. Ini adalah manusia yang bermutasi. Binatang buas memiliki binatang buas yang bermutasi, seperti Biao di antara harimau, Lichan di antara serigala dan Mastif di antara anjing. Manusia juga memiliki manusia yang bermutasi. Manusia bermutasi yang ditemui Fang Yuan sekarang adalah pria berbulu. Seluruh tubuh pria berbulu ditutupi rambut, bahkan kelopak mata mereka. Jenis manusia yang bermutasi ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah tetapi memiliki bakat alami dalam penyempurnaan Gu. Ada sekelompok pria berbulu di Kingxin Heritage, mereka adalah rintangan yang harus diselesaikan oleh Gu Masters untuk maju. Hanya dengan menang melawan mereka, Gu Masters bisa melanjutkan. Jika mereka kalah, Master Gu akan dicabik-cabik oleh pria berbulu yang kuat dan menjadi makanan mereka. Ayo! Fang Yuan berdiri pada jarak 10 langkah dari pria berbulu itu dengan ekspresi tenang. Beberapa Gu bersama dengan beberapa bahan muncul entah dari mana di udara dan melayang ringan ke tangan Fang Yuan. Pada saat yang sama, pria berbulu itu juga menerima hal yang sama. Penyempurnaan Gu telah dimulai. Pemenang hidup, pecundang mati. Catatan paling awal tentang pria berbulu ada di kurang dari Legends of Renzu lebih besar dari. Dikatakan bahwa Renzu menggali kedua matanya yang berubah menjadi putra dan putri, putranya adalah matahari besar hijau dan putrinya adalah bulan kuno yang terpencil. Verdan Gritsun suka minum anggur, suatu kali dia menyebabkan insiden saat mabuk dan terjebak di kedalaman jurang biasa. Pada akhirnya, dia mendapat untung dari bencana itu dan memperoleh reputasi Gu yang tampak seperti krisan, dan mampu melarikan diri hidup-hidup. Karena reputasi Gu, reputasi Verdan Gritsun berangsur-angsur menjadi lebih besar. Segera, berita bahwa Verdan Gritsun adalah pemabuk besar menyebar ke seluruh dunia. Suatu hari, sekelompok lebah madu bergaris harimau membawa sarang lebah mereka dan menemukan matahari besar hijau.
Matahari besar yang hijau, kami mendengar kamu sangat suka minum anggur dan kamu mengatakan anggur yang dibuat oleh 4 monyet langit dan bumi adalah yang paling enak di dunia. Tetapi bagaimana anggur yang mereka seduh bisa dibandingkan dengan anggur madu kita? Hari ini, kami secara khusus membawakan madu kami untuk Anda cicipi. Masing-masing lebah madu ini seukuran macan tutul dengan pola di tubuh mereka menyerupai garis-garis harimau, emas dengan garis-garis hitam di atasnya. Mereka berbicara dengan sopan tetapi nada suara mereka mengandung niat mengancam dan kuat. Matahari besar hijau mengeluh di dalam hatinya, ini benar-benar kemalangan yang menimpa seseorang yang hanya tinggal di rumah. Lebah madu bergaris harimau sangat kuat, dia bukan tandingan melawan salah satu dari mereka, apalagi seluruh kelompok. Matahari besar hijau hanya bisa dengan enggan mencicipi anggur madu di dalam sarang lebah. Dia hanya menyesap ketika matanya berbinar. Anggur madu manis tapi tidak terlalu manis, aroma anggurnya lembut dan sangat lezat, benar-benar harta dunia. Enak, enak, sangat enak. Anggur madu ini membuat orang merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Matahari besar yang hijau meminum seteguk anggur, memujinya. Ke langit yang tinggi. Lebah madu bergaris harimau tertawa, merasa sangat bahagia. Pemimpin itu bertanya kepada Grand dan Gritsun, beritahu kami mana yang rasanya lebih enak, anggur madu kami atau anggur dari 4 monyet langit dan bumi. Matahari besar hijau sudah mabuk dan melupakan teror lebah madu bergaris harimau, berbicara terus terang, mereka semua memiliki kelebihannya sendiri, sangat sulit untuk membandingkannya. Lebah madu bergaris harimau sangat marah, dia bilang anggur kita sebenarnya berada pada level yang sama dengan monyet-monyet biasa. Matahari besar hijau ini terlalu penuh kebencian, kita perlu memberinya pelajaran. Mereka baru saja akan menyerang ketika tiba-tiba matahari besar hijau menghilang. Keracunan matahari besar hijau ini berlangsung selama 7 hari 7 malam. Dalam kaburnya, dia mendengar suara memanggilnya dari kegelapan, matahari besar yang hijau, cepat bangun. Jika kamu tidak bangun, kamu akan dimakan. Matahari besar yang hijau terkejut terbangun. Dia menemukan bahwa dia diikat dan sedang digendong oleh sekelompok orang biadab. Kelompok orang biadab ini memiliki rambut di sekujur tubuh mereka dan kedua mata mereka berwarna biru tua. Sudah ada api unggun yang menyala dan di atas api unggun ada kuali. Orang-orang biadab itu diam-diam duduk, mengucapkan kata-kata yang terdengar menyenangkan. Kami sedang memurnikan gua abadi dan hanya kekurangan manusia untuk menjadi katalisator. Sekarang surga telah mengirimi kita matahari besar hijau, itu benar-benar layak untuk dirayakan. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, Renzu adalah leluhur roh. Matahari besar hijau lahir dari mata kirinya dan memiliki energi spiritual yang cukup. Cara saya melihatnya, penyempurnaan akan berhasil kali ini. Lemparkan dia ke kuali dengan cepat, kita akan mendapatkan gua abadi dan hidup untuk selamanya. Matahari besar yang hijau menjadi pucat karena ketakutan mendengar kata-kata ini, segera berteriak dan berjuang dengan seluruh kekuatannya. Namun, orang-orang biadab ini tetap tidak tergerak. Pada saat ini, matahari besar hijau kembali mendengar suara dari sebelumnya di benaknya. Sai, tidak ada gunanya. Orang-orang biadab ini adalah orang-orang berbulu, dicintai oleh dunia. Mereka memiliki bakat bawaan dalam memurnikan cacing gu. Matahari besar hijau langsung melupakan kesulitannya dan dengan rasa ingin tahu bertanya dalam benaknya, siapa kamu? Suara itu tertawa, saya adalah gu perjalanan ilahi, selama ada orang yang minum 4 anggur papan atas yang berbeda di dunia, mereka akan melahirkan saya di hati mereka. Aku bisa membiarkanmu berteleportasi ke tempat manapun yang kamu inginkan. Matahari besar hijau bersukacita, kalau begitu, tolong cepat bawa aku keluar dari sini. Perjalanan ilahi gu menghela nafas, tidak ada gunanya. Kamu hanya bisa memanfaatkanku saat kamu mabuk. Pikiranmu sadar sekarang jadi kamu tidak bisa memanfaatkanku. Matahari besar hijau tiba-tiba menyadari, jadi itulah mengapa saya terjebak di pulau terpencil dan hampir mati kelaparan saat itu. Untungnya, saya mendapatkan reputasi gu dan bisa meninggalkan jurang biasa. Jadi kamulah yang menyakitiku. Perjalanan ilahi gu menjawab, Sai, manusia, aku tidak berniat menyakitimu, itu semua karena kamu menggunakan kekuatanku setelah kamu mabuk. Anda tidak perlu menyalahkan saya, terakhir kali Anda hampir ditangkap oleh lebah madu bergaris harimau, tetapi Anda bisa melarikan diri berkat saya.
Satu bahaya dan satu penyelamatan, kita bisa menyebutnya bahkan. Matahari besar hijau juga memikirkan lebah madu bergaris harimau dan tidak lagi menyalahkan perjalanan ilahi Gu. Dia dilemparkan ke dalam kuali oleh orang-orang berbulu. Api besar membara lebih panas di bawah kuali dan suhu cairan di dalamnya juga melonjak. Tambahkan batu akik dan paprika merah. Seorang pria berbulu melemparkan batu akik dan paprika merah yang berharga ke dalam kuali. Cairan di dalam kuali segera berubah menjadi merah dan mewarnai tubuh Verdan Gritsun menjadi merah. Tambahkan anak rubah asap biru. Seorang pria berbulu meraih rubah kecil dan melemparkannya ke dalam kuali. Seluruh tubuh rubah kecil itu berbulu dan terlihat sangat imut dengan matanya seperti berlian hitam. Tapi saat menyentuh cairan itu berubah menjadi asap biru dan menyatu ke dalam air. Cairan di kuali perlahan mendidih dan Verdan Gritsun juga merasa lebih putus asa, merasa akan sulit untuk melarikan diri dari bencana kali ini. Pria berbulu terus menambahkan banyak bahan tambahan dan cacing Gu. Tambahkan kesombongan Gu. Seorang pria berbulu melemparkan Gu ke dalam kuali. Gu ini aneh dan tampak seperti kepiting biru besar. Namun berbeda dengan kepiting asli, cangkang kepitingnya berlubang. Saat melihat matahari besar hijau, kepiting besar seperti kesombongan Gu sangat bersemangat. Kamu adalah matahari besar hijau. Saya telah mendengar tentang Anda, tetapi tidak pernah menyangka saya akan bertemu dengan Anda di sini. Itu benar-benar keberuntungan saya. Saya terlalu bahagia, terlalu bersemangat. Matahari besar hijau tersenyum pahit. Bagaimana bisa menjadi keberuntungan ketika kita akan mati? Saya tidak peduli dengan kematian. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana Anda bisa begitu terkenal? Saya sangat mengagumi Anda. Saya sangat mengagumi orang-orang seperti Anda. Vanity Gu bertanya dengan mendesak. Saya tidak ingin membicarakan ini sekarang, saya harus melarikan diri. Matahari besar hijau berjuang di kuali dan mencoba memanjat, tetapi dengan cepat ditekan ke dalam kuali oleh seorang pria berbulu yang menonton. Cepat, katakan padaku cepat. Vanity Gu tidak bijaksana dan dengan sepenuh hati ingin meminta bimbingan. Matahari besar hijau dengan marah menegur, tidak bisakah kamu melihat situasi yang kita hadapi sekarang? Vanity Gu membuka matanya lebar-lebar dan mulai di Verdan Gritsun sebelum berseri-seri dengan senang hati, saya mengerti sekarang. Jika saya ingin menjadi populer, saya harus menahan panas. Terima kasih atas bimbingannya, terima kasih. Matahari besar yang hijau, sebagai terima kasih, saya akan membantu Anda. Mengatakan demikian, kesombongan Gu meledak. Ledakan ini tidak intens dan sangat ringan, hanya mengeluarkan suara ledakan yang lembut. Kesombongan Gu berubah menjadi angin beracun tak berbentuk dan menyerang hati semua pria berbulu. Mata biru tua sebening kristal dari pria berbulu berubah menjadi merah. Verdan Gritsun linglung untuk sementara waktu, sebelum kembali ke akal sehatnya. Dia tidak bisa menahan nafas pada pengorbanan kesombongan Gu, dan segera berteriak, meskipun kalian pria berbulu dapat menyempurnakan Gu, tapi itu bukan apa-apa. Bahkan jika Anda semua hidup untuk kekekalan, lalu bagaimana? Kamu sangat jelek dengan rambut di sekujur tubuhmu, kamu hanyalah kekejian. Pria berbulu itu tercengang. Jika sebelumnya, mereka tidak akan peduli dengan matahari besar hijau. Tapi sekarang, racun kesombongan telah menyebar di lubuk hati mereka, menyelimuti kecerdasan mereka. Mendengar teriakan Grendan Gritsun, orang-orang berbulu itu mulai membantah dengan keras, omong kosong, omong kosong. Kami pria berbulu adalah yang paling sempurna, tidak ada yang lebih indah dari rambut di sekujur tubuh. Verdan Gritsun tiba-tiba terkena inspirasi, tidak peduli seberapa indah rambutmu, bisakah itu seindah rambutku? Karena dia telah meminum anggur kuat monyet Vajra, rambutnya menjadi api yang menyala-nyala. Orang-orang berbulu itu bingung dengan kata-katanya. Api yang indah, berkedip-kedip dan berubah sepanjang waktu. Bahkan mereka tidak bisa tidak mengakui gerakan rambut Verdan Gritsun sangat indah. Matahari besar hijau terus merangsang mereka, bahkan jika kamu memperoleh keabadian, kamu tidak akan secantik aku. Lihat rambutku, warna-warni dan karismatik seperti api. Pria berbulu itu didorong oleh matahari besar hijau, dan akhirnya seseorang tidak tahan menahannya, kamu memiliki rambut yang luar biasa, aku juga akan memilikinya. Lihat milikku. Dia kemudian menggunakan obor api untuk menyalakan seluruh tubuhnya.
Rambut di tubuhnya terbakar dan dia menjadi pria yang berapi-api. Hahaha, kamu hanya memiliki rambut yang indah, tapi seluruh tubuhku indah sekarang. Pria berbulu ini berteriak. Segera, pria berbulu lainnya juga bergegas melakukan hal yang sama. Mereka semua menjadi pria yang berapi-api, api membakar mereka dan rasa sakit yang hebat menyebabkan mereka melolong kesakitan. Tetapi ketika mereka menyadari hal ini, sudah terlambat bagi mereka untuk memadamkan api, dan dengan bombastis menunjukkan kecantikan mereka. Perjalanan ilahi Gu sangat gembira dan memuji matahari besar hijau tanpa henti. Manusia, kamu benar-benar pintar, benar-benar memikirkan metode ini. Matahari besar hijau melarikan diri dari kuali dan berhasil bertahan. Dia menjawab dalam benaknya dengan senyum dingin, bukan saya yang pintar. Kesombongan dalam diri orang-orang yang membuat mereka bodoh. Mereka sering diam-diam menanggung rasa sakit untuk kecantikan palsu, melepaskan tujuan yang seharusnya benar-benar mereka kejar. Emas bulan putih besar, batu tengkorak, gigi sisi naga, rumput musim gugur muda bersama dengan 50 batu purba, babi bunga Gu dan kandang babi hutan Gu. Ini diserahkan kepada Fang Yuan sebagai bahan untuk penyempurnaan Gu. Di depannya, pria berbulu itu sudah duduk bersila di tanah dan menyempurnakan Gu. Meskipun Fang Yuan bukan Gu Master jalur penyempurnaan, dia telah menjelajah ke jalur penyempurnaan di kehidupan sebelumnya dan tahu banyak resep. Saat ini, dia memiliki 3 pilihan, setiap pilihan akan menyempurnakan Gu baru. Warisan tidak menyebutkan Gu mana yang harus dia sempurnakan, ini berarti Gu yang dia sempurnakan harus lebih baik daripada pria berbulu. Fang Yuan melihat proses pria berbulu yang memurnikan Gu dan sudah bisa menebak apa yang akan dia perbaiki. Dia mencibir dalam hati, tetapi di wajahnya muncul senyum hormat dan menyanjung, Tuan pria berbulu, Anda benar-benar luar biasa. Metode penyempurnaan Gu Anda benar-benar membuat yang satu ini menghela nafas takjub. Kamu adalah Grandmaster penyempurnaan Gu, tidak ada Gu di dunia ini yang tidak bisa kamu sempurnakan. Ah, haha. Kamu, bijaksana. Pria berbulu itu tertawa keras, jelas senang. Gangguan ini segera menyebabkan penyempurnaan Gu gagal. Ekspresi pria berbulu itu tiba-tiba berubah dan berteriak ketakutan, tidak. Tapi itu sudah larut. Kekuatan surgawi turun seperti kilat dan menghantam pria berbulu itu menjadi abu. Hehe, Fang Yuan dengan acuh tak acuh tertawa dan mengumpulkan bahan-bahan di tangannya. Di bawah pimpinan bangau kertas Gu, dia perlahan berjalan menuju babak berikutnya. Cahaya menyebar dan Gu perlahan mendarat di telapak tangan Fang Yuan. Ini adalah Gu sangkar air yang digunakan khusus untuk menangkap cacing Gu liar dan sangat efektif. Pria berbulu di depan sedang dalam proses menyempurnakan Gu. Ketika dia melihat Fang Yuan sudah selesai, dia segera melolong putus asa. Guntur berderak di langit dan pria berbulu itu terbunuh. Mirip dengan warisan Raja Kuan, warisan Raja Xin juga sangat kejam. Gu Masters harus menginjak darah dan kematian untuk bergerak maju selangkah. Fang Yuan menghela nafas dan menyimpan kandang air Gu sebelum melanjutkan ke depan. Jika dia ingat dengan benar, ini sudah ronde ke-32 di King Xin Heritage. Warisan Raja Xin adalah warisan yang terkait dengan jalur penyempurnaan. Kesulitan meningkat setiap 10 putaran, dan pria berbulu yang muncul juga menjadi lebih pintar dan lebih kuat. Di awal 20 ronde atau lebih, Fang Yuan dapat mengandalkan pidatonya untuk menyanjung pria berbulu dan mengganggu konsentrasi mereka, menyebabkan penyempurnaan Gu mereka gagal dan memberinya kemenangan yang mudah. Tetapi mulai dari ronde ke-30, pria berbulu yang muncul sangat besar dan memiliki kecerdasan yang luar biasa, Fang Yuan hanya bisa bersaing dengan adil. Tapi untungnya, bahan penyempurnaan Gu dari 20 putaran pertama diakumulasikan oleh Fang Yuan dan memberinya banyak pilihan dalam menyempurnakan Gu. Bahan penyempurnaan Gu ini dapat disimpan oleh Master Gu dan digunakan untuk putaran mendatang. Ini juga trik yang ditinggalkan Raja Xin ketika dia menyiapkan warisannya. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, trik ini dipublikasikan hanya setelah setahun. Saat ini, itu adalah rahasia. Bahkan jika beberapa orang menyadari trik ini, jumlahnya hanya sebagian kecil dari peserta. Fang Yuan mampu bergegas maju seperti ini karena akumulasinya yang melimpah dan pengalaman kehidupan sebelumnya. Pencapaiannya di sini bahkan lebih baik daripada di King Kuan Heritage. Dari ronde ke-40, kesulitan King Xin Inheritance meningkat beberapa kali lipat. Pada tahap ini,
Gu Master dapat menggunakan salah satu Gu mereka. Tetapi di Kingxin Heritage, Gu yang mereka gunakan harus berada di jalur penyempurnaan. Fang Yuan tidak memiliki jalur penyempurnaan Gu, bahan-bahan padanya juga hampir habis. Dia mulai merasakan kesulitan untuk maju ke depan. Menjadi sangat sulit untuk melewati setiap putaran. Yang baik adalah setelah putaran ke-40, warisan Raja Xin memberi Gu Master hadiah yang sesuai. Hadiah ini bisa berupa jalur penyempurnaan Gu Cacing, resep, batu purba dan sebagainya, dan sangat murah hati. Ketika Fang Yuan menembus ke ronde ke-44, dia diberi kesempatan untuk pergi. Dia mengambil kesempatan ini dan meninggalkan warisan Raja Xin. Waktu yang dia habiskan waktu ini di warisan Raja Xin bahkan lebih lama daripada di warisan Raja Kuan. Kembali ke Gunung Sanca, Fang Yuan menemukan penghalang cahaya ungu kelantai masih berdiri tegak. 4 orang tua kelantai sangat sabar dan tidak memasuki warisan 3 raja, Bai Ningbing masih terjebak. 3 pilar cahaya di puncak gunung telah menyusut menjadi ketebalan seukuran cangkir. Tetapi selama pilar cahaya itu ada, bahkan jika itu hanya setebal jarum kecil, itu berarti pintunya belum tertutup dan orang masih bisa masuk. Tetapi setiap kali warisan dibuka, tidak peduli warisan 3 raja yang dipilih Gu Masters, mereka hanya bisa masuk 1 kali. Fang Yuan mencari Li Xian dan melakukan transaksi lagi-lagi. Li Xian menerima banyak hal dari Fang Yuan dan dalam hati terkejut. Aku punya kabar buruk untukmu. 4 orang tua kelantai telah meminta dukungan dari klan mereka, kelantai telah mengirim sekelompok bala bantuan dan itu mungkin tidak menguntungkan bagi Pak. Fang Yuan tidak terkejut, tindakan 4 orang tua kelantai ini juga sesuai dengan harapannya. Siapa yang mereka kirim sebagai bala bantuan? Kepalanya adalah Tai Basiu kelantai, dia adalah Gu Master jalur kekuatan dengan kultivasi tahap atas peringkat 4. Selain dia, ada juga Tai Ruonan. Dia adalah salah satu dari 8 tuan muda kelantai dan merupakan bintang baru yang telah menjadi pusat perhatian selama 2 tahun ini. Masing-masing dari 8 tuan muda kelantai adalah naga dan burung phoenix. Terutama Tai Ruonan ini, dia adalah putri dari penyelidik ilahi Tai Sueleng dan sudah memiliki kultivasi tahap awal peringkat 4 di usia yang begitu muda. Li Xian menekankan pada Tai Ruonan dalam kumpulan bala bantuan ini, dan hanya memberikan cuplikan kecil informasi tentang Tai Basiu dan yang lainnya. Tai Basiu sudah menjadi karakter terkenal dan semua orang mengenalnya. Tapi Tai Ruonan adalah bintang yang sedang naik daun dan hanya bisa dikatakan memiliki reputasi dan belum terkenal di sekitar perbatasan selatan. Li Xian, bagaimanapun, tidak tahu Fang Yuan akrab dengan Tai Ruonan. Benar saja, dia naik ke peringkat 4. Tai Basiu, kelantai memang mengirim grup ini seperti di kehidupan saya sebelumnya. Fang Yuan merenung di benaknya. Li Xian telah mengamati ekspresi Fang Yuan sepanjang waktu, tetapi melihatnya tetap tenang, dia semakin merasa lebih takut. Tuan Raja Binatang Kecil, ketika kelompok kelantai ini tiba, 4 orang tua kelantai akan bebas berurusan dengan Bai Ningbing. Masih ada waktu jika kamu bergerak sekarang. Li Xian membujuk, dengan ketulusan yang terlihat di seluruh wajahnya. Saya harus meminta Anda untuk lebih memperhatikan kesepakatan masa depan kami. Fang Yuan tersenyum dan meninggalkan gua. Saat Fang Yuan pergi, ekspresi Li Xian berubah serius. Mata kecilnya bersinar dengan cahaya tajam. Saya telah mengipasi api sejauh ini tetapi Raja Binatang Kecil ini tetap tidak tergerak. Apakah dia benar-benar tidak mengkhawatirkan keselamatan pasangannya? Mungkinkah hubungan antara Bai Ningbing dan dia tidak sedekat rumor itu? Dia adalah seorang pria dan Bai Ningbing sangat cantik, dia pasti akan menyelamatkannya. Sepertinya saya perlu menghubungi Hu Mei'er. Membangkitkan emosi orang telah menjadi sifat dasar baginya. Dia menyaksikan orang lain berkelahi dan memancing di air yang bermasalah, mendapatkan keuntungan besar. Apakah ini benar? Mata Hu Mei'er berbinar dengan semangat tinggi ketika dia mendapat kabar dari Li Xian. Mengapa aku menipu sayangku? Li Xian tersenyum sambil membelai pinggang Hu Mei'er. Hu Mei'er tersenyum lembut dan melemparkan dirinya ke dada Li Xian, bertindak genit, masih kakak laki-laki Li Xian yang paling mencintaiku. Sebuah mutiara bundar diam-diam bertumpu di telapak tangan Fang Yuan. Itu berwarna emas dan hanya seukuran ibu jari. Di gua yang gelap, mutiara itu mengeluarkan kilau keemasan yang samar. Ini adalah peninggalan emas kuning Gu, peringkat 4 Gu.
Paokan pasar Gu ini dikendalikan secara ketat oleh semua klan besar. Bahkan Li Xian tidak bisa mendapatkannya. Itu semua karena Gu ini bisa langsung menaikkan kultivasi Gu Master peringkat 4 dengan alam kecil. Peringkat 4 dan peringkat 5 sudah menjadi petinggi klan, peninggalan emas kuning Gu dapat mengubah struktur kekuasaan para petinggi. Saya cukup beruntung kali ini, benar-benar menerima peninggalan emas kuning Gu sebagai hadiah di warisan Raja Xin. Fang Yuan menghela nafas sebelum mengaktifkan Gu ini dengan pikiran. Peninggalan emas kuning Gu segera berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan memasuki lubang Fang Yuan. 90% laut purba di bukaan Fang Yuan melonjak dan surut. Di tengah, jangkrik musim semi musim gugur muncul dan terkadang menghilang. Ketika peninggalan emas kuning Gu memasuki lubang, itu ditekan dengan kuat oleh aura jangkrik musim gugur musim semi yang tidak jelas. Fang Yuan hanya bisa membuat jangkrik musim semi musim gugur menyembunyikan dirinya sendiri kemudian menggunakan peninggalan emas kuning Gu. Bola cahaya keemasan segera menyebar dan menutupi seluruh lubang. Esensi purba emas cerah menyatu, membersihkan dinding bukaan. Satu malam berlalu dan ketika cahaya fajar yang cerah menyinari Gunung Sanca, Fang Yuan perlahan membuka matanya. Peringkat 4 tahap tengah. Jika dia menggunakan cacing minuman keras 9 mata, dia akan memiliki esensi emas esensi tahap atas peringkat 4. Saat ini, dia secara resmi melampaui Bai Ningbing dalam kultivasi. Pada saat yang sama, dinding bukaan yang stabil dapat menahan lebih banyak tekanan Spring Autumn Cicada sekarang, agak menunda surat kematian ini. Selanjutnya, itu menyempurnakan Gu. Fang Yuan tidak segera menggunakan cacing minuman keras, melainkan mengeluarkan Gu. Gu ini adalah bola tulang seukuran telur puyuh. Di permukaan, ada garis-garis hitam dan putih yang bergantian seperti pada zebra. Fang Yuan dan Bai Ningbing pernah menggunakan ini untuk terbang ke langit. Ini adalah burung tanpa kaki. Meskipun hanya di peringkat 3, ia bisa bergerak 10.000 mil dan merupakan tunggangan nomor 1 di bawah peringkat 5. Tapi ia memiliki kelemahan besar, ia hanya bisa terbang sekali. Saat mendarat, itu adalah saat kematiannya. Burung tanpa kaki Gu ini juga diperoleh dari warisan Raja Xin sebagai hadiah untuk Fang Yuan. 9 bunga istana, batu yang bercita-cita tinggi, esensi gagak emas, rumput dingin, Fang Yuan melemparkan semua bahan ini ke burung tak berkaki Gu dan juga terus-menerus melemparkan batu purba. Sebagian besar bahan pemurnian Gu ini adalah bahan yang tersisa Fang Yuan dari warisan Raja Xin, sementara sebagian dibeli dari Li Xian. Dia menggunakan total 180.000 batu purba sebelum penyempurnaan Gu selesai. Sayap tulang Gu, itu adalah Gu peringkat 4. Itu tampak seperti bulu, putih bersih, memiliki tekstur bertulang dan seringan bulu. Di bawah kehendak Fang Yuan, Gu ini terbang ke arah punggungnya dan menyebar, membentuk sesuatu yang menyerupai dua pasang sayap terlipat yang menutupi hampir seluruh punggung Fang Yuan. Dia menuangkan esensi purba ke sayap tulang Gu, tiba-tiba, rasa sakit yang hebat menyerangnya saat tulang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tulang punggung dan tulang rusuknya. Pertumbuhan tulang menembus dagingnya dan tumbuh sebelum menyatu dan membentuk dua sayap tulang yang sangat besar. Sayap tulang ini seperti sayap burung, lebar dan panjang. Saat dilipat, ekor sayap bisa menyentuh tanah. Fang Yuan saat ini benar-benar pria setinggi 8 kaki. Hus! Terdengar suara lembut saat sayap tulang terentang. Gua itu tidak terlihat begitu luas lagi. Sayap tulang normal berwarna putih bersih. Tapi sayap tulang Fang Yuan tidak hanya gelap gulita, tetapi juga mengeluarkan kilau logam seperti baja dan besi. Ini karena kerangka Fang Yuan melampaui biasanya, setelah direformasi oleh tulang besi Gu dan pada saat yang sama, dia terus-menerus menggunakan tulang besi esensi peringkat 4 baru-baru ini. Hal ini menyebabkan sayap tulang Fang Yuan jauh melampaui sayap orang lain dalam hal kekokohan. Daripada mengatakan itu hanya sayap tulang, lebih baik mengatakan itu adalah sayap tulang besi. Fang Yuan dengan lembut mengepakkan sayapnya, hanya terdengar suara tiupan sebelum angin puyuh yang kuat meledak. Sayap tulang bisa digunakan sesuai keinginannya dan seperti bagian alami dari tubuhnya. Fang Yuan mengangguk puas. Master Gu biasa agak berhati-hati dalam menggunakan sayap tulang Gu. Mereka sering berlatih selama 2 hingga 3 tahun sebelum mereka bisa terbang. Jika itu digunakan dalam pertempuran, mereka harus berlatih lebih lama, setidaknya 5 tahun ke atas.
Bagaimanapun, manusia adalah makhluk yang berjalan di tanah dan bukan makhluk terbang. Namun, Fang Yuan tidak memiliki masalah seperti itu. Setelah 500 tahun dalam kehidupan sebelumnya, dia juga memperoleh banyak pengalaman terbang. Orang bisa membayangkan, jika dia tiba-tiba menggunakannya, itu pasti akan membuat musuh-musuhnya lengah. Kultivasi dan sayap tulang yang baru maju Gu menjadi kartu truf baru Fang Yuan. Sekarang, saatnya untuk menangani masalah. Bai Ningbing, Fang Yuan menyimpan sayap tulangnya, cahaya dingin melintas melewati matanya. Sekelompok 7 orang diam-diam bergerak melalui hutan. Kami telah bergegas dalam perjalanan kami tanpa istirahat selama ini dan sudah sangat dekat dengan Gunung Sanca. Tai Basiu berpikir sambil bergegas melalui hutan, melangkah melintasi batu dan akar pohon. Dia tinggi dan memiliki fisik yang buff, di wajahnya yang persegi ada ekspresi mantap yang memberikan perasaan keandalan. Kultivasinya adalah peringkat 4 tahap atas dan ketenarannya telah menyebar ke seluruh perbatasan selatan. Ketika dia masih muda, dia ditolak oleh klan, didorong ke samping dan dipaksa untuk melayang keluar. Kemudian dia menemukan warisan Gu Master yang benar dan berubah menjadi jalur kekuatan, membuat namanya terkenal di dunia. Sekarang, dia adalah karakter terkenal dari jalan yang benar. Dengan peringkat 5 Gu, Tuan Bumi, dia disebut penguasa usia sekarang, dan memiliki kekuatan pertempuran yang melampaui tahap puncak peringkat 4 biasa. Saat ini, ada 5 Master Gu tahap puncak peringkat 4 di Gunung Sanca, Long Qingtian, Yi Chong, Kong Ritian, Wu Sentong dan Yi Huo. Di antara mereka, kehebatan bertarung Yi Huo sangat tinggi dan akan menjadi lawan terkuat. Selain itu, akan ada semakin banyak karakter tangguh yang akan bergabung dalam perjuangan ini. Hanya saja saya tidak tahu apa yang telah direncanakan Tai Ruonan. Memikirkan hal ini, Tai Basiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke arah Tai Ruonan yang berlari di sampingnya. Meskipun dia memiliki kehebatan pertempuran yang mengesankan, dalam kelompok yang dikirim kali ini oleh klan, dia bukan kepalanya. Sebaliknya, itu adalah junior muda, Tai Ruonan. Setelah Tai Ruonan kembali ke klan, dia berkultivasi keras dan menunjukkan bakat yang sangat kuat. Sekarang, dia sudah menjadi salah satu dari 8 tuan muda klan Tai. Dia teliti, peka terhadap detail terkecil dan sudah disebut penyelidik ilahi kecil. Dia adalah bintang baru terkuat yang muncul di klan Tai tahun-tahun ini, dia secara bertahap melonjak dan diawasi oleh banyak orang. Kali ini, ketika keempat orang tua meminta bala bantuan, klan membuat pengecualian dan menunjuk Tai Ruonan sebagai pemimpin kelompok ini. Bahkan Tai Basiu, senior terkenal ini harus mematuhi perintahnya. Ini menunjukkan betapa banyak yang diharapkan oleh para petinggi klan Tai darinya. Tai Basiu hanya melirik sebelum mengalihkan pandangannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan pengaturan klan dan juga tidak cemburu. Tai Basiu sangat setia kepada klan, untuk harapan masa depan klan, dia bersedia menjadi asisten, bersedia menjadi batu loncatan. Faktanya, ketika dia turun dan keluar, dia telah menerima bantuan penyelidik ilahi Tai Sueleng. Tai Basiu selalu merasa bersyukur terhadapnya dan dengan interaksi selama hari-hari ini, dia merasakan kecemerlangan Tai Ruonan. Seperti yang diharapkan dari putri penyelidik ilahi. Kakak Sueleng, kamu memiliki penerus yang layak, kamu bisa yakin di akhirat. Tai Basiu merasa puas. Dia sangat puas dengan Tai Ruonan. Dia tidak hanya mengagumi bakat kultivasinya, dia bahkan lebih mengagumi kemampuan kepemimpinannya. Gu Masters muda yang luar biasa telah berkumpul di sekitar Tai Ruonan. Tidak menyebutkan hal lain, seseorang hanya perlu melihat sekelompok orang saat ini. Tai Mu, Gu Master tahap puncak peringkat 3, tampak sopan dan penuh dengan bakat. Dia telah menerima banyak undangan tetapi dia memilih untuk bergabung dengan Tai Ruonan. Tai Aokai, peringkat 3 tahap atas, dia mungkin terlihat linglung dan mengantuk, tetapi di bidang kemampuan investigasi, dia memiliki kehebatan sejati. Ada juga Tai Daoku, seorang Gu Master, penyerang dengan kehebatan pertempuran yang luar biasa. Dia pernah melayani tuan muda lain tetapi sekarang direkrut oleh Tai Ruonan. Tai Xianhua, salah satu wanita cantik di klan, muda dan cantik. Bahkan tetua klan memuji kemampuan bertahannya. Bakat-bakat ini berkumpul di bawah Tai Ruonan dan akan menjadi krunya.
Tai Basiu sepertinya melihat pemandangan bercahaya di mana kru ini tumbuh tanpa henti dan membantu Tai Ruonan naik ke posisi pemimpin klan. Masing-masing dari 8 tuan muda klan Tai memiliki kesempatan untuk memperebutkan posisi pemimpin klan. Saat mereka berlari dengan cepat, cahaya dan bayangan berfluktuasi dalam penglihatan mereka dan cahaya hijau menyinari wajah Tai Ruonan. Kakinya yang ramping mengungkapkan kecantikan mudanya saat dia berlari melalui hutan. Setelah mendapatkan banyak pengalaman tahun-tahun ini, Tai Ruonan jelas telah dewasa. Alisnya tajam seperti pedang dan matanya bersinar seperti bintang-bintang. Ketika seseorang memandangnya dari samping, orang bisa merasakan kekuatannya. Bulu matanya yang tebal menaungi cahaya tegas di matanya. Gunung Sanca. Dia melafalkan nama ini di benaknya. Dia sudah menerima berita tentang Gunung Sanca. Dan dia bahkan menyadari bahwa Gunung Sanca telah menjadi tempat perubahan yang tidak stabil, pusaran air yang berjuang yang menelan nyawa, menelan banyak orang dari jalan iblis dan benar. Awalnya, Tai Ruonan tidak berpikir untuk berpartisipasi. Tetapi informasi tak terduga membuatnya menyadari ada detail tersembunyi tentang Gunung King Mao saat itu. Ayahnya Tai Sueleng kehilangan nyawanya di Gunung King Mao, seorang pahlawan dari satu generasi telah jatuh. Apapun yang menyangkut ayahnya, dia harus memeriksanya. Dengan demikian, dia secara pribadi menerima perintah itu dan bergegas ke Gunung Sanca. Bai Ningbing, Fang Zheng, kebenaran tentang Gunung King Mao, saya akan sampai ke dasarnya. Kelompok itu bergerak maju. Kelompok 7 bergerak dalam formasi pertempuran standar. Master Gu investigasi Tai Aokai berada di depan, Tai Ruonan dan Tai Basiu berada di tengah. Healing Gu Master berada di belakang dengan Gu Master defensif Tai Xianhua di sampingnya. Tidak peduli apa medannya, formasi pertempuran tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Tidak peduli apa yang terjadi, kelompok ini menanggapinya pada pandangan pertama dan tidak tertangkap basah tanpa persiapan. Siapa itu? Tiba-tiba, Tai Aokai yang berada di depan berhenti dan berteriak, memperingatkan kelompok. Sesuatu terjadi. Seluruh kelompok dengan cepat berhenti. Formasi sedikit berubah menjadi susunan pertempuran terbaik, keduanya terkait erat dan juga sedikit longgar untuk meninggalkan jalan untuk mundur. Mereka bisa menyerang jika mereka maju, dan bertahan jika mereka mundur. Seseorang yang menyilangkan tangannya dan berdiri di atas batu, melirik sekelompok orang ini. Dia tinggi, dengan punggung yang kuat dan pinggang yang sempit, meskipun dia tidak terlalu berotot, dia masih memberikan perasaan kokoh. Dia mengenakan pakaian hitam yang ketat, dia berdiri di sana sendirian tetapi rasanya seperti gunung berdiri. Terutama, pupil hitamnya, mereka gelap seperti jurang dan memberikan perasaan yang tak terduga. Fang Zheng, murid Tai Ruonan menyusut ketika dia melihat orang ini dan berseru. Orang ini memang Fang Yuan. Tai Ruonan, kita bertemu lagi. Sudut bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyuman, niat muram terungkap dari ekspresinya. Raja binatang kecil, mata Tai Basiu menyipit, dan cahaya parah melintas melewati mereka. 5 orang lainnya dari kelompok itu berperilaku seperti mereka menghadapi musuh yang hebat. Mereka dilengkapi dengan intel yang sangat baik dan mengenal orang di depan mereka, bintang yang sedang naik daun dari jalan iblis dengan kehebatan pertempuran yang luar biasa, tindakannya liar dan tidak terkendali, karakter yang sangat berbahaya. Fang Zheng, aku percaya kamu sudah sejak terakhir kali kita bertemu. Tai Ruonan mengungkapkan ekspresi rumit di wajahnya dan melanjutkan setelah menghela nafas, Fang Zheng, kamu datang untuk berkompromi. Sebenarnya, tidak ada apa-apanya. Saya tahu perjuangan warisan 3 raja, Anda hidup atau mati, tidak ada cara untuk mundur. Bai Ningbing bertemu dengan Gu Master klan Tai saya dan membunuhnya sebagai langkah terakhir. Saya memiliki hubungan persahabatan dengan kalian berdua, bagaimana dengan ini? Datang ke klan Tai sebagai tamu, jelaskan masalahnya dengan jelas dan tebus dosa ini dengan melakukan beberapa tugas untuk klan Tai. Aku bisa memohon keringanan hukumanmu dan klan Tai tidak akan mengejar masalah ini lagi. Ketika dia berbicara, Tai Aokai dengan gugup mengaktifkan gunya untuk diam-diam memindai sekelilingnya. Sungguh aneh, Fang Yuan muncul sendirian. Mungkin ada orang lain yang tergeletak dalam penyergapan. Fang Yuan tidak bisa menahan cibiran pada kata-kata Tai Ruonan, dosa. Dia hanya membunuh seseorang, dosa apa yang ada? Satu-satunya perbedaan kecil adalah orang ini memiliki latar belakang yang agak lebih tangguh, itu saja.
Tai Ruonan, saya tidak berpikir Anda begitu kekanak-kanakan. Berpikir untuk memikatku untuk pergi ke klan Tai, dan menangkapku di sana. Ketika saya memasuki klan Tai, saya akan menjadi naga yang berenang di perairan dangkal, harimau yang bergerak di depan mata. Bukankah saya benar-benar berada di bawah belas kasihan Anda? Tai Ruonan mengerutkan alisnya dalam-dalam. Fang Zheng, kamu telah banyak berubah selama bertahun-tahun ini. Anda merasa tidak bersalah karena membunuh seseorang. Bagaimanapun, saya tidak berbohong. Saya berjanji atas kehormatan saya bahwa saya akan menjamin keselamatan Anda dan menjamin Anda akan diberikan pengadilan yang adil. Fang Yuan mengejek, apakah klan Tai Anda dianggap aman? Saat ini, pencuri ilahi Lu Zuanfeng telah menyebabkan malapetaka di klan Tai, bahkan menyusup ke menara penindasan iblis. Klan Tai Anda bahkan tidak bisa menahan diri, dapatkah Anda menjamin keselamatan saya? Menggelikan, benar-benar menggelikan. Apa? Klan telah merahasiakan berita tentang pencuri ilahi Lu Zuanfeng. Dia adalah orang luar dan juga tinggal jauh di sini di Gunung Sanca, bagaimana dia bisa begitu jelas tentang masalah ini? Ketujuh orang dari klan Tai menjadi pucat. Pencuri ilahi Lu Zuanfeng adalah ahli peringkat 5, masalah dia menyusup ke menara penindasan iblis telah menyebabkan banyak gangguan di atasan klan Tai. Klan Tai selalu memandang dirinya sebagai tanah suci dari jalan yang benar, menara penindasan iblisnya bahkan merupakan penjara terkenal untuk jalan iblis, tetapi Lu Zuanfeng masuk dan meninggalkannya sesuka hatinya. Tingkat penghinaan dan aib ini dijaga ketat dan dirahasiakan oleh klan Tai, bahkan klan top seperti klan Wu dan klan Sang tidak mengetahuinya. Namun, Raja Binatang kecil ini tiba-tiba mengetahuinya. Apakah kamu benar-benar percaya omong kosong seperti itu? Tai Basiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menolaknya karena menyangkut reputasi klan Tai. Pemimpin, tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia sendirian. Pada saat ini, Tai Aokai melaporkan dengan suara lembut. Cahaya terang segera melintas di benak Tai Ruonan dan dia mengarahkan pandangannya ke Fang Yuan. Fang Zheng, saya mengerti niat Anda. Anda ingin menggunakan informasi ini untuk memeras kami dan menukar nyawa Bai Ningbing. Kita bisa melakukan itu, tapi kami perlu tahu bagaimana Anda mengetahui rahasia ini. Jika tidak, kami sama sekali tidak akan membiarkannya pergi. Fang Yuan melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras, Tai Ruonan, kamu benar-benar naif. Saya hanya mengucapkan kata-kata itu dengan santai. Anda masih tidak mengerti tujuan saya datang ke sini. Tidakkah kamu tahu ada taktik pertempuran yang disebut mengepung benteng musuh untuk menyerang bala bantuan? Apa, kamu ingin melawan kami? Pupil Tai Ruonan sedikit melebar, memperlihatkan ekspresi yang tak terbayangkan. Yang lain juga memandang Fang Yuan seolah-olah mereka sedang melihat idiot. Kami adalah kelompok yang terdiri dari 7 orang sementara Anda hanya sendirian. Kami memiliki peringkat 4 senior tahap atas Tai Basiu, peringkat 4 tahap awal Tai Ruonan, dan peringkat 5 peringkat 3 Gu Master, masing-masing ahli. Hanya kamu sendiri yang ingin melawan kami. Apakah Raja Binatang kecil ini kehilangan akal sehatnya? Apakah ada masalah dengan otaknya? Untuk sesaat, semua orang memiliki pemikiran ini. Fang Yuan tahu pikiran mereka saat dia melihat perubahan ekspresi dan mata mereka. Dia tidak ingin membantahnya. Dengan senyum dingin, dia tiba-tiba menerkam ke arah kelompok itu dari atas seperti gosok utara. Dia benar-benar menyerang, mencari kematian. Ketujuh orang itu terkejut dan marah. Tidak, aura ini, bagaimana dia bisa berada di tahap tengah peringkat 4? Contoh berikutnya, ketujuh orang semua merasakan jantung mereka berdebar saat mereka merasakan aura pada Fang Yuan. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Peringkat 4 tahap tengah. Bukan tahap awal. Mata Tai Ruonan terbuka lebar dan tercengang mendengar pengungkapan itu. Fang Yuan telah menggunakan penyembunyian napas Gu dan menahan auranya sebanyak mungkin. Tapi sekarang setelah dia bergerak, aura aslinya meledak. Ditambah lagi, kelompok Tai Ruonan memiliki keyakinan yang terbentuk sebelumnya bahwa Fang Yuan memiliki kultivasi tahap awal peringkat 4. Jadi, untuk sesaat, kelompok 7 orang ini sangat terkejut. Peringkat 4 tahap tengah, Raja Binatang kecil ini sangat muda tetapi telah melampaui Tuan Muda Ruonan. Peringkat 4 tahap tengah, tidak heran dia bisa begitu sombong. Jadi bagaimana jika dia berada di tahap menengah peringkat 4? Dia benar-benar berani mendekati kita sendirian, dia hanya mencari azabnya sendiri.
Segala macam pikiran melintas di benak kelompok klan Tai. Denting, suara tumpul bergema, Tai Basiu kembali sadar tercepat dan dengan kaku menghantam tinju Fang Yuan di udara. Tai Basiu dengan stabil jatuh ke tanah sementara Fang Yuan dikirim terbang. Fang Zeng, kamu ingin mencari masalah dengan kami sendirian. Aku tahu kamu ingin menyelamatkan pasanganmu Bai Ningbing, tapi pikirkanlah. Kamu tidak bisa bertindak gegabah dalam hal menyelamatkan seseorang, masih belum terlambat bagimu untuk mundur. Jika kamu terus bertarung, kamu benar-benar akan menentang klan Tai kami. Jika itu terjadi, nyawa pasanganmu juga akan dipertaruhkan. Tai Basiu mengekspresikan dirinya dalam beberapa kata, tampaknya sungguh-sungguh, tetapi sebenarnya berusaha untuk mematahkan semangat juang Fang Yuan, benar-benar membuktikan jahe tua lebih panas daripada yang baru. Hehehe, Fang Yuan terkekeh dan menatap Tai Basiu dan yang lainnya, tatapannya benar-benar mengungkapkan niat membunuhnya. Jadi bagaimana jika kamu adalah klan Tai? Jadi bagaimana jika aku menentangmu? Jika aku benar-benar tidak bisa menyelamatkan Bai Ningbing, maka aku hanya bisa menyalahkannya pada nasib buruknya. Bagaimanapun, aku sudah melakukan yang terbaik. Kejam dan ketidakpedulian seperti itu menyebabkan 7 orang klan Tai merasakan hawa dingin di hati mereka. Fang Yuan menoleh ke arah Tai Aokai, kamu di sana, kamu tidak perlu mengintai lagi, hanya aku sendirian. Terus terang, jalan yang kalian pilih ini sangat bagus, sangat tersembunyi dan sangat cocok bagiku. Untuk membunuh kalian semua. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Tai Basiu benar-benar menjadi gelap. Fang Zeng, kamu mencari kematianmu sendiri. Kematian. Fang Yuan mulai tertawa keras tanpa menahan diri. Apakah orang ini gila? Apakah Raja Binatang Kecil menjadi gila karena kultivasi dan kehilangan akal sehatnya? Orang-orang Jalan Iblis semuanya gila seperti ini. Semua kelompok merasa situasinya akan menjadi masalah dari tawa tak terkendali Fang Yuan. Orang galak takut pada orang yang tidak masuk akal dan orang yang tidak masuk akal takut pada mereka yang tidak peduli dengan kematian. Meskipun ada 7 orang di sisi klan Tai dan Fang Yuan sendirian, kelompok klan Tai merasa takut. Tipe orang gila yang ingin bunuh diri dan tidak peduli dengan hidupnya sendiri, apa yang tidak bisa dia lakukan. Fang Yuan tiba-tiba berhenti tertawa dan melangkah maju menghasilkan suara keras. Seperti harimau yang meninggalkan gunung, dia melanjutkan serangannya lagi. Bertarung. Tai Ruonan berteriak dengan ekspresi berat, mengetahui pertarungan ini tidak bisa dihindari. Tai Basiu mundur dan berdiri di samping Tai Ruonan, Tai Daoku dan Tai Xianhua bergerak ke depan bersama, dan Tai Aokai mulai berlari di samping. Seluruh formasi langsung dilonggarkan seperti karung yang dibuka, menampilkan koordinasi taktik pertempuran mereka yang terampil. Pengisian daya menabrak Gu. Fang Yuan bergegas maju seperti banteng, batu-batu di bawahnya hancur saat dia bergerak dengan momentum yang kuat dan menembus ke dalam karung klan Tai tanpa rasa takut. Raja Binatang Kecil, kamu terlalu sombong. Tai Xianhua berteriak dengan suaranya yang lembut dan mengulurkan 5 jari tangan kanannya. Terdengar suara lembut dan bunga teratai emas hitam besar mekar seketika dari telapak tangannya. Teratai mekar, kelopaknya yang besar membungkuk, membentuk busur seperti payung. Tangkai teratai hijau tua terus tumbuh dan dalam sekejap mata melebihi ukuran lengan, menjadi gagang payung. Tai Xianhua memetik teratai ini dengan tangan kirinya dan kemudian menyerang ke arah Fang Yuan sambil memegang tangkai teratai hijau tua. Payung teratai Gu. Tai Xianhua mungil sementara teratai payung itu besar dan benar-benar menutupinya, menjadi perisai dan melindunginya dengan kuat. Fang Yuan mencibir, hantu gajah putih muncul di atasnya. Hantu binatang, kekuatan gajah. Bam! Tanpa kejutan, Fang Yuan mengirim Tai Xianhua, yang menghalangi jalannya, terbang. Tai Xianhua terbang sejauh 10 kaki seperti daun mati yang tertiup angin. Kekuatan yang luar biasa. Dia mengertakkan gigi, menahan rasa sakit yang hebat dari tabrakan itu. Dia memutar tubuhnya di udara dan dengan cepat menemukan keseimbangan, mendarat di tanah tanpa jatuh. Tetapi serangan yang diharapkan tidak mengikuti, Fang Yuan mengabaikan keberadaannya dan langsung menyerang Tai Ruonan. Sialan, dia mengejar Tuan Muda. Kita harus memblokirnya, melindungi Tuan Muda. Keinginan pertempuran dan niat membunuh kelompok itu dinyalakan ketika mereka melihat Fang Yuan menargetkan Tai Ruonan. Tai Ruonan setengah berlutut, kedua tangannya ditekan di tanah. Sejak pertempuran dimulai, dia membuat boneka.
Tanaman tumbuh liar di dekatnya. Rumput rapuh di samping kakinya tumbuh setinggi pria dewasa. Lusinan rumput besar terjalin, dalam cahaya hijau zamrud, boneka manusia rumput diciptakan. Boneka rumput Gu. Fang Yuan telah melihat boneka rumput peringkat 1 Gu di Gunung Qingmao. Itu digunakan sebagai target untuk berlatih bilah bulan. Boneka rumput peringkat 1 Gu tidak mengancam tetapi begitu mencapai peringkat 2, ia dapat dengan mudah membunuh pemburu biasa. Yang digunakan Tai Ruonan saat ini adalah boneka rumput peringkat 3 Gu. Boneka manusia rumput yang dia ciptakan. Pendek dan kurus, daunnya terjalin erat, satu tangannya memegang bilah bambu dan tangan lainnya mengangkat perisai cangkang rotan. Ini adalah prajurit rumput cangkang rotan. Ia memiliki kekuatan untuk membunuh Gu Master peringkat 1. Hanya satu prajurit rumput cangkang rotan yang tidak mengancam Fang Yuan. Tetapi begitu jumlah mereka meningkat, mereka menjadi merepotkan. Prajurit rumput cangkang rotan sering digunakan sebagai umpan meriam untuk mengkonsumsi esensi purba Gu Master lawan. Yang terpenting, menggunakan kekuatan Gu Master peringkat 4, selusin tentara cangkang rotan dapat bergabung menjadi prajurit elit pedang rumput peringkat 4. Dalam waktu singkat ini, Tai Ruonan sudah memiliki 18 tentara rumput cangkang rotan di sampingnya. Dasi Ruonan. Fang Yuan dipenuhi dengan niat membunuh. Tatapannya yang dingin dan tajam terkunci kuat pada Tai Ruonan. Wanita ini memiliki bakat luar biasa yang mirip dengan Bai Ningbing, dan dia juga telah menyelidiki urusan di Gunung Qingmao, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Fang Yuan sudah ingin membunuhnya kembali di kota Klansang, tetapi waktunya tidak tepat saat itu. Tai Ruonan tidak bergeming. Dia memilih untuk percaya pada pasangannya dan masih menciptakan tentara rumput cangkang rotan. Blokir dia. Tai Aokai melemparkan lengan bajunya dan segerombolan besar nyamuk jarum emas terbang keluar. Jangan pernah berpikir untuk melangkah lebih jauh. Tai Daoku bergegas menuju Fang Yuan sambil mengaktifkan pisau tangan Gu dan bayangan cepat Gu. Fang Yuan tertawa dan langsung bentrok langsung tanpa menghindarinya. Nyamuk jarum emas menembus lubang darah kecil di sekujur tubuhnya. Lengan Tai Daoku mengenai dadanya dan menebas luka panjang. Fang Yuan melolong tertawa terbahak-bahak, dan melangkah maju dengan kepala tinggi, darah mengalir keluar dari luka di sekujur tubuhnya. Dia terluka, kelompok lantai serius. Jika musuh lain yang terluka, kelompok lantai akan merasa bahagia dan santai, tetapi Fang Yuan memiliki kekuatan pahit Gu, semakin berat luka yang dideritanya, semakin kuat kekuatan bertarungnya. Banteng hijau, kuda, kura-kura batu. Benar saja, 3 hantu binatang lagi muncul di atas Fang Yuan. Dia membuka jalan dengan kekuatannya yang besar yang tidak bisa diblokir. Tai Xianhua bergegas dan dengan santai dikirim terbang oleh Fang Yuan. Tai Daoku mundur tanpa daya sementara Tai Aokai hanya bisa berkeliaran di pinggir lapangan. Bagus, kekuatan tiran Gu. Fang Yuan hendak mencapai Tai Ruonan, ketika Tai Basiu berteriak dan melangkah maju. Bam! Terdengar suara ledakan besar dari tabrakan keduanya. Keduanya dikirim kembali 7 hingga 8 langkah. Itu seri. Fang Yuan memiliki 4 hantu binatang, tetapi Tai Basiu tidak terkenal karena apa-apa, kekuatan tiran peringkat 4-nya Gu diwarisi dari jalur kekuatan kuno dan memiliki kekuatan seorang tuan. Menarik, lagi. Mata Fang Yuan bersinar terang dan dia menyerang ke depan lagi. Tai Basiu menyapanya secara langsung, dengan tegas menghalangi jalannya. Tai Daoku dan yang lainnya semua menghirup udara keruh, merasa lega saat mereka melihat pemandangan ini. Raja binatang kecil akhirnya dihentikan. Ini senior Tai Basiu. Fang Zheng terjebak dalam pengepungan ketat kita, dia pasti akan mati. Semangat juang kelompok lantai melonjak saat Fang Yuan kehilangan momentumnya. Di mata mereka, dia seperti banteng yang jatuh ke dalam perangkap, ancamannya telah sangat berkurang. Mereka semua bergabung untuk menyerang. Semua jenis serangan seperti segerombolan nyamuk jarum emas, hujan bunga, dan bilah tangan dilemparkan ke Fang Yuan dari segala arah. Kulit Fang Yuan robek, luka di tubuhnya menjadi lebih serius dan dia tidak punya pilihan selain menggunakan perisai emas Gu. Untuk bertahan, pada saat yang sama, dia juga menggunakan kemandirian Gu untuk menyembuhkan tubuhnya. Semakin dia bertarung, semakin kuat dia, tetapi Tai Basiu tiba-tiba juga sama. Dia memiliki penguasa bumi peringkat 5 Gu yang memungkinkannya menyerap kekuatan yang tak ada habisnya dari bumi, membuat kekuatan tirannya Gu semakin kuat.
Taiba Xiu terus mengaktifkan penguasa bumi Gu, memperoleh kekuatan tak berbentuk dari bumi yang memberdayakan kekuatan tirannya Gu dan terus meningkatkan kekuatannya. Pertempuran menemui jalan buntu. Fang Yuan dan Taiba Xiu bertarung dengan sengit, saling memukuli dengan pukulan dan tendangan, mereka adalah pusat pertarungan. Seperti binatang berbentuk manusia, setiap gerakan mereka membawa beban berat, dan kemanapun pertarungan berlangsung, batu hancur dan debu beterbangan. Melolong. Tiba-tiba, ada lolongan binatang buas dan hantu binatang muncul di atas Fang Yuan. Petir melengkung di sekelilingnya, gadingnya terbuka di luar dan memancarkan aura yang sangat ganas, hantu babi petir. Taisian Hua yang menghalangi jalan Fang Yuan tiba-tiba dikirim terbang. Teratai payung Gu pecah dan kelopaknya berserakan di udara. Xian Hua, bertahan. Taimu bergegas mendekat dan menggendong Taisian Hua yang memuntahkan darah dalam jumlah besar, dan segera mulai menyembuhkannya. Pada saat yang sama, sekelompok tentara rumput cangkang rotan datang dan memblokir celah di sekitarnya, membela keduanya. Saat ini, sudah ada hampir 1000 tentara rumput cangkang rotan di sekitar Tai Ruonan dan sudah memberikan dukungan dalam pertempuran. Pada saat yang sama, dia terus menciptakan boneka manusia rumput baru. Tai Ruonan berjalan di jalur perbudakan, dan seseorang tidak bisa membiarkan jalur perbudakan Gu Master seperti dia memiliki cukup waktu untuk bersiap. Jalur perbudakan Gu Master adalah yang terbaik dalam berperang gesekan, semakin lama waktu berlalu, semakin tidak menguntungkan situasi Fang Yuan. Jawaban terbaik adalah membunuh pemimpin secara langsung. Tapi taktik ini tidak akan berhasil. Fang Yuan terjerat kuat dengan Taiba Xiu sekarang. Junior yang ganas. Taiba Xiu tidak bisa menahan rasa kagum terhadap Fang Yuan di dalam hatinya. Meskipun dia sudah memprediksinya, kekuatan yang ditampilkan Fang Yuan masih mengejutkannya. Dia mengira kekuatan Fang Yuan disebabkan oleh serangkaian jalur kekuatan Gu bersamanya. Mewarisi cacing Gu yang berharga dari jalur kekuatan kuno dan terlebih lagi, koordinasi mereka juga sangat indah. Namun, saat pertempuran berlangsung hingga tahap ini, Taiba Xiu hampir tidak berani mempercayai kelihayan, kekejaman, ketenangan dan kemantapan yang ditunjukkan Fang Yuan. Bakat pertempuran anak ini, jika saya tidak secara pribadi melawannya, saya tidak akan pernah percaya bahwa akan ada monster seperti itu. Dia perlu dibunuh, saya harus membunuhnya. Dia bahkan lebih berbahaya daripada apa yang dikatakan Intel, jika kita memberinya waktu untuk tumbuh, itu akan menjadi bencana bagi jalan yang benar. Taiba Xiu terkejut dan niat membunuhnya semakin melonjak. Bersambung.